Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atharik Lukmana. Kali ini saya akan membahas materi kuliah materi kuliah logika matematika tugas keempat. Di sini kebanyakan membahas mengenai tentang tautologi, tentang ekuivalen, tentang inferensi. Yang jelas di sini juga membahas tentang multiply quantified statement. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk soal dari slide ke-50 pada PowerPoint tugas 4 dari kepada yang terhormat dosen logika matematika pembimbing kami bernama Bu Dewi Rahmawati. Pada slide tersebut terdapat soal yang harus kita kerjakan, yaitu pada slide ke-50, 51 dan 52, dan ini adalah slide ke-50 yang harus kita kerjakan. Jadi soalnya adalah apakah negasi Q konjungsi kurung buka P implikasi Q buka kurung implikasi negasi P adalah tautologi. Lalu soal kedua, tunjukkan bahwa negasi P implikasi Q tutup kurung implikasi R dan P implikasi buka kurung Q implikasi R tutup kurung tidak ekivalen. Lalu gunakan prinsip inferensi untuk menurunkan negasi S dari hipotesa yang di bawah ini. Baik, pada soal pertama pada slide ke-50, argumen tersebut adalah tautologi. Di sini, sebentar. Ini, di sini terbukti bahwasannya argumen tersebut adalah tautologi, karena di sini kita membuktikannya dengan tabel kebenaran. Jadi ketika diuji dengan tabel kebenaran, ternyata pada argumen tersebut nilainya true semua. Di sini tautologi. Di sini sebenarnya selain tautologi ada lagi. Tautologi itu kalau misalnya argumen tersebut pada tabel kebenaran membuktikan bahwasannya semuanya itu benar semuanya. Kalau nggak salah namanya kontradiksi kalau yang kebalikannya. Karena ada salah satu bagian atau kebanyakan itu memang menunjukkan bahwa di tabel kebenaran itu terdapat false. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau ada lagi yang namanya kalau nggak salah satisfying atau satisfying apa gitu. Pokoknya jumlah true lebih banyak daripada yang false. Ya, saya masih baru belajar karena banyak istilahnya saya yang masih belum tahu. Yang jelas di sini membuktikan kalau tautologi itu pada tabel kebenaran itu nilainya sama semua, T semua, benar semua. Itu menunjukkan bahwasannya argumen tersebut adalah tautologi. Lalu pada soal kedua, di sini kita disuruh membuktikan bahwasanya argumen yang ini itu berbeda dengan ini. Di sini kita membuktikannya dengan tabel kebenaran. Ini berdasarkan intuisi yang saya tahu ya. Kenapa kedua belah pihak ini adalah argumen yang berbeda? Karena di sini saya menyatakan dalam tabel kebenaran. Di sini terdapat dua false. 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira ada 6 false. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan pada yang sebelah kanan ini hanya terdapat 2 salah. Hanya ini yang salah.
Jadi bisa disimpulkan bahwasanya apa dua argumen ini berbeda. Karena ketika diuji dengan tabel kebenaran, kadar true dan false-nya berbeda. Makanya di sini menyatakan bahwasanya dua argumen ini tidaklah sama. Argumen ini tidaklah sama. Tidak sama antara keduanya. Wait. Oke, pada soal ketiga, di sini kita menunjukkan bahwasanya tentukan turunan negasi S pada pernyataan ini. Pada pernyataan ini kita disuruh menemukan negasi S. Ini agak susah, guys. Sebentar. Maafkan teman-teman. Oke. Jelas sekali. Oke. Di sini kita disuruh menentukan negasi S pada apa ini namanya? Pada argumen tersebut. Di sini saya mengambil dari P implikasi A. Pada argumen yang kedua, di sini menunjukkan bahwasanya terdapat negasi A. Negasi A. Berarti menunjukkan bahwasanya di argumen ini terdapat negasi A. Lalu kita pasangkan di P implikasi A. P implikasi A. Ternyata A adalah A negasi. Di sini menunjukkan tanda bahwasanya ini adalah modus tolen. Ini adalah modus tolen. Jadi modus tolen itu, sebentar teman, ini agak susah. Maaf. Sebentar teman-teman, agak susah menulis di sini. Jadi di modus tolen itu, misalnya ini terdapat seperti ini. Lalu Q sama dengan negasi Q. Maka jawabannya adalah negasi P. Ini adalah modus tolen. Misalnya gini, yang P ini misalnya Tito membaca buku Q. Kalau kita kalau Q-nya itu misalnya gini, P-nya gini. Jika Tito membaca buku, maka misalnya Q-nya Tito menjadi pintar. Nah, pada kenyataannya Tito tidak pintar, maka Tito tidak membaca buku. Nah, ini dinamakan modus tolen. Ctrl E. Oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini modus tolen. Lalu SVQ, negasi S. Di sini dikatakan bahwasanya ini adalah silogisme disjunktif. Karena kalau misalnya salah satu bagian itu negasi atau false, maka kemungkinan yang setelahnya adalah yang Q ini. Misalnya yang S ini tidak mungkin, maka jawabannya yang Q ini. Bila yang S ini tidak mungkin, maka ya Q. Karena S atau Q. Pilihannya antara dua ini. Kalau nggak satu ya dua. Kalau nggak A dan B. Kalau nggak benar ya salah. Jadi jawabannya adalah silogisme disjunktif. Ini menunjukkan ini silogisme disjunktif. Dan ini menghasilkan turunan Q. Lalu Q pada ini kan di sini gini, ada Q implikasi P. Karena S-nya tadi sudah dikatakan false ya. Jadi kita mengambil yang Q-nya untuk mencari nilai Q itu sendiri. Maka ketika Q diimplikasikan ke P tadi hasilnya adalah negasi, sama seperti ini. Berdasarkan ini tadi, P adalah implikasi. Di apa namanya? Pada argumen sebelumnya ditemukan turunan bahwasanya P adalah
negasi P. Maka negasi P ini membentuk modus tolen lagi. Kalau misalnya negasi P, maka yang belakangnya juga negasi gitu. Tadi jika itu membaca buku, maka itu pintar. Ternyata itu tidak pintar, ternyata itu tidak membaca buku gitu. Modus tolen, makanya adalah modus tolen. Lalu di sini dikatakan bahwasanya modus tolen ya. Kita masukkan ke fungsi yang seperti ini lagi. S silogisme disjunktif. S silogisme key. Maka kita ambil key, maka hasilnya adalah S silogisme disjunktif. Lalu S implikasi P. S implikasi P berdasarkan yang tadi, yang P ini ternyata negasi, maka yang belakangnya pun juga negasi. Maka ditemukanlah bahwasanya S adalah negasi dengan ditemukannya dengan modus tolen. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf bila salah, karena ini saya mencoba mengerjakan sendiri. Tidak apa-apa. Lalu pada halaman ini, halaman ini slide ke-51 teman-teman. Terdapat P, the word X contains the letter A. Apa nilai kebenarannya? Jadi maksudnya bila X, fungsi X di dalam rangkaian hurufnya itu terdapat A, maka itu dikatakan benar. Di sini orange ini dikatakan benar karena terdapat huruf A. Lemon false karena tidak terdapat huruf A. LEMON tidak ada A. Lalu true juga tidak ada huruf A, jadi TRUE tidak ada A. Lalu false itu true. Kenapa true? Karena terdapat huruf A di sini. Jadi jangan terkecoh oleh false-nya. Karena yang dikonten dari fungsi X bawahnya ini false, terdapat huruf A. Lalu bawahnya X sama dengan X kuadrat. Apa nilai kebenaran masing-masing di bawah ini? Kalau misalnya X sama dengan X kuadrat, mohon maaf teman-teman, ini agak susah. Wow, kok gini? Maaf teman-teman. Agak susah ini. Oke. X sama dengan X kuadrat. Nah, kalau misalnya 0 sama dengan 0, maka ini benar karena ini sama. Jadi ini benar. Misalnya saya masukkan angka 1. 1 sama dengan 1. Benar. 2 sama dengan, karena 2 kuadrat berarti 4. Nah, ini salah. Lalu min 1 sama dengan, maaf ya teman, ini agak susah. 1 dikali min 1 sama dengan 1, ini salah karena tidak sama. Lalu yang di bawahnya, nah ini ada penjelasannya teman-teman. Kalau ini kan dimasukkan ke sini ya, nilai tertentu pada X, nilai tertentu pada X. Berarti kita hanya memasukkan satu nilai saja. Ya otomatis kita mengambil nilai 1, maka 1 sama dengan 1 pangkat 2, maka hasilnya benar. Ini benar. Karena diambil hanya 1, terserah kita. Dan tidak mencakup semua nilai. Kita terserah mau ngambilnya berapa. Kalau mau 2 ya jelas salah. Tapi di sini adalah nilai tertentu. Ada salah satu nilai tertentu di mana bila dimasukkan ke dalam fungsi itu akan bernilai benar. Maka ini dikatakan benar. Tapi kalau yang di bawahnya ini namanya universal. Jadi kita nggak bisa memasukkan hanya satu nilai, tapi keseluruhan. Semua dari nilai yang ada. Tanpa ada batasnya, terserah kalian mau ngambil berapa batasnya itu ya. Semua nilai pasti kalau dimasukkan, pasti akan melebihi dari 0 kalau nggak 1. Dan itu sudah tidak mungkin lagi. Maka ini dikatakan salah.
Karena bisa jadi yang masuk itu 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini universal, ini dinamakan nilai universal. Jadi universal, semua nilai. Kalau ini adalah nilai eksis, yang ini namanya eksis. Dinamakan eksis, memang eksis itu artinya sesuatu yang tertentu. Jadi kita hanya mengambil satu nilai saja, tidak semuanya. Lalu pada yang soal yang selanjutnya, sudah jam 11, oke. Pada soal yang selanjutnya di sini terdapat beberapa statement dengan domain bilangan bulat. Kalau di pemrograman ya integer. Baik, akan saya jelaskan satu persatu. Universe n, nggak tahu ini nyebutnya gimana. Saya nyebut universe. Universe n kurung n kuadrat lebih dari sama dengan 0. Saya di sini menjawab true. Karena universe itu tadi mencakup nilai banyak. Bisa saja itu nilai keseluruhan bilangan bulat. Bila dimasukkan ke dalam argumen ini, maka hasilnya benar. Misalnya yang masuk 2. 2 kuadrat 4, berarti kan 4. Jangankan begitulah, kita ambil angka 1. 1 lebih besar dari sama dengan, aduh, ini agak susah teman-teman, maaf. Lebih besar sama dengan daripada 0. Ini sudah masuk akal sih. Sebentar teman-teman, ini agak susah banget. Nah, ini apa? Agak nge-lag memang, kawan yang mungkin jalan lah. Sebentar, saya tulis ulang biar lebih rapi ya. 1 lebih besar dan sama dengan daripada 0. Ini masuk akal. Maka ini adalah true. Lalu yang kedua, oh ya, suatu nilai tertentu bila dikuadrat hasilnya sama dengan 2. Ini mustahil teman-teman. Kan begitu, kita ngambil angka 1. 1 kuadrat hasilnya ya 1. 2 kuadrat hasilnya 4. Gak ada yang menghasilkan 2. Gak ada yang menghasilkan 2. Maka ini jelas tidak masuk akal. Salah. Ini. Lalu nilai tertentu, oh ya ini nilai tertentu, ini universe lagi, bukan eksis, ini universe. Maka ini benar, karena bisa jadi yang masuk 2 kuadrat. 2 kuadrat. Maaf teman-teman, ini agak susah banget. 2 kuadrat lebih besar sama dengan 2. Memang 4 lebih besar sama dengan 2. Maka ini hasilnya masuk akal. Sebenarnya ini habis saya hapus teman-teman, karena ini tulisan saya sangat tidak masuk akal sekali. Lalu di sini ada itu tadi, ini namanya multiply apa? Sebentar teman-teman, saya agak lupa namanya. Ini namanya multiply quantified statement. Jadi ada 2 statement. Di mana dalam satu fungsi ini terdapat 2 statement, dan kita diharuskan untuk menemukan bahwasanya apakah fungsi ini benar ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Coba kalau pakai ini, apakah bagus? Universe n sama eksis m. Universe n sama dengan eksis m. Ini sudah jelas salah. Karena universe juga bisa saja yang masuk itu angka 2. Angka 2, ini lebih bagus. Yang masuk angka 2 kurang dari misalnya 1 aja. Ini sudah nggak masuk akal. Ini sudah nggak masuk akal. So the result is false. Sudah jelas salah. Susah banget.
Maaf teman-teman agak lama. Ya Allah, videonya sampai 20 menit, Pak. Agak lama teman-teman. Mohon maaf ya. Lalu negasi N, universe M. Ini juga bernilai false. Kenapa saya menjawab false? Karena nilai tertentu. Sebentar. Oh, mohon maaf teman-teman. Ini hasilnya adalah true. Saya tidak teliti. Ini true. Ini hasilnya true. Kenapa kok true? Karena nilai tertentu lebih kecil daripada nilai M universe kuadrat. Bisa jadi 21, misalnya 1 sama 2 aja. 1, alalalala, ada. Aduh, maaf teman-teman. 1 lebih kecil dari 2 kuadrat. Susah teman-teman, mohon maaf. 2 kuadrat. Nah, gini. Ini sudah gak masuk akal. Ini masuk akal, mohon maaf. Ini masuk akal. Lalu pada statement yang selanjutnya, misalnya nilai yang universal sama nilai eksis M, N tambah M sama dengan 0. Coba nilai universe-nya kita masukkan 1. Kita masukkan min 1 karena kan boleh bebas. Misalnya kalau M-nya cuma 1 aja. Ini dia akan menghasilkan angka 0. Maka statement ini adalah true. Karena mencakup ini saja. Ya, semoga ini benar. Lalu yang selanjutnya adalah eksis N, universe M, N dikali M sama dengan M. Ini saya menjawab true. Karena bila nilai tertentunya hanya 1, ya ini akan tetap sama saja. Misalnya 2 sama dengan 2, ya sama hasilnya. Maka ini masuk akal. Lalu eksis N sama eksis M. Bila dikuadratkan akan menjadi angka 5. Ya, saya menjawab true. Karena kalau N-nya misalnya 1, cuma 1 saja. Lalu di sini 2. Nggak mencakup universe. Kuadrat. Maka hasilnya adalah 5. Ini masuk akal teman-teman. Karena nilai tertentu kan, kita ambil 1 saja. Ya, kurang lebih begini. Thanks for watching, bro. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.